Di sekolah, beberapa guru mulai bersikap dingin pada Aisyah, menganggapnya tidak laku. Pagi itu, langit Bandung masih diselimuti kabut tipis yang perlahan menguap oleh sinar matahari yang mulai mengintip dari balik Bukit Dago. Udara sejuk menusuk kulit, tapi aku sudah terbiasa. Sejak 3 tahun lalu, setiap pagi seperti ini aku bangun sebelum subuh, menyalakan kompor kecil di dapur sempitku, merebus air untuk teh hangat, lalu duduk sejenak di teras rumah sambil memandangi halaman kecil yang dipenuhi pot bunga. Warisan terakhir dari ibuku yang meninggal saat aku masih SMA. Namaku Aisyah. Usiaku 32 tahun. Aku seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 03 Cijaura, Bandung. Gajiku? Cukup untuk makan, bayar listrik, dan sesekali membeli buku cerita untuk murid-muridku. Tidak lebih. Tapi jujur aku tak pernah merasa kekurangan. Karena kekayaan yang sesungguhnya, menurut ayahku, bukanlah yang terlihat di rekening bank, melainkan yang tertanam di hati dan pikiran. Rumahku terletak di gang sempit di kawasan Cicaheum, bukan kawasan elit. Bukan pula tempat yang layak disebut layak huni oleh standar developer property. Tapi bagiku, ini surga kecil. Dindingnya sudah mulai retak, gentengnya kadang bocor saat hujan deras, dan lantainya masih ubin semen yang kusam. Tapi di sini, aku bisa bernapas lega. Di sini, aku bukan mantan istri Rizal yang ditinggal demi wanita kaya. Bukan guru honorer yang tak punya masa depan. Di sini, aku hanya Aisyah, perempuan yang percaya bahwa setiap anak berhak mendapat cinta, ilmu dan kesempatan yang sama, terlepas dari latar belakang keluarganya. Aku menyesap teh hangatku perlahan. Mataku menatap langit yang kini berubah jingga. Di kejauhan, suara azan subuh dari masjid kampung masih bergema lembut. Aku tersenyum. Hari ini, seperti biasa, akan kujalani dengan penuh syukur. Setelah mandi dan mengenakan seragam guru honorer, kemeja putih lengan panjang dan rok hitam panjang yang sudah mulai luntur, aku mengecek tas kerjaku. Buku pelajaran, spidol, alat peraga matematika dari kardus bekas yang kubuat sendiri, dan bekal nasi bungkus dari warung langganan. Semua siap. Aku mengunci pintu rumah dengan gembok tua yang kadang macet, lalu menghidupkan motor bututku Honda Supra tahun 2008 yang mesinnya sering batuk-batuk di pagi hari. Tapi ia setia. Seperti ayahku dulu. Seperti prinsip yang kujaga sampai sekarang. Perjalanan ke sekolah memakan waktu sekitar 40 menit. Melewati pasar yang mulai ramai, gang sempit yang dipenuhi pedagang kaki lima, dan jembatan kecil yang kayunya sudah lapuk. Di sepanjang jalan, aku melihat anak-anak berlarian menuju sekolah. Sebagian memakai sepatu bolong, sebagian hanya sandal jepit. Tapi senyum mereka tulus, dan itu cukup membuat hatiku hangat. Sesampainya di SDN Tlaku 3 Cijaura, aku disambut oleh Pak Harun, kepala sekolah yang usianya sudah menjelang pensiun. Beliau satu-satunya orang di sekolah ini yang tahu sedikit tentang masa laluku. Tapi beliau tak pernah bertanya lebih. Cukup dengan senyum dan anggukan, beliau selalu memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Pagi, Bu Aisyah, sapanya ramah, sambil menyerahkan secangkir kopi instan. Ada surat dari Dinas Pendidikan. Katanya harus diantar langsung ke kantor pusat hari ini. Aku menerima surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung terletak di pusat kota, tempat yang jarang kudatangi. Biasanya, urusan administrasi diurus oleh guru PNS. Tapi mungkin karena guru-guru lain sedang sibuk mengikuti pelatihan, akhirnya tugasku yang diandalkan. Baik, Pat, saya berangkat setelah jam istirahat. Jawabku tenang. Hari itu, kelas berjalan seperti biasa. Aku mengajar matematika untuk kelas 5. Lalu membimbing murid-murid kelas 3 membuat puisi pendek tentang ibu mereka. Salah satu murid, Dinda, gadis kecil berambut keriting yang sering datang terlambat karena harus menjaga adiknya, menulis puisi yang membuatku hampir menangis. Ibuku bekerja di pabrik, pulang malam selalu lelah, tapi dia selalu peluk aku sebelum tidur. Seperti Bu Aisyah yang selalu sabar mengajariku, walau aku sering salah, dia tak pernah marah, aku peluk Dinda erat-erat. Di matanya aku melihat harapan, dan itu jauh lebih berharga daripada segala harta yang pernah dimiliki manusia. Saat jam istirahat tiba, aku bergegas pulang sebentar untuk berganti baju. Kemeja putihku sudah kusut dan berdebu. Aku tak ingin terlihat tidak rapi di kantor dinas. Di lemari kecilku, tersimpan satu setelan baju formal yang jarang kupakai. Blus putih bersih dan rok hitam yang masih layak.
Aku memakainya dengan hati-hati, lalu menyisir rambutku yang mulai beruban di pelipis. Sebelum berangkat, aku berhenti sejenak di depan foto ayahku yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto hitam putih itu memperlihatkan seorang pria parubaya dengan senyum hangat, berdiri di depan bengkel besar yang dulu menjadi kebanggaan keluarga kami. Bengkel Cahaya Teknik. Ayah, bisikku pelan. Jika kau di sana, doakan aku tetap kuat. Jangan biarkan luka lama menggerogoti niat baikku. Aku menutup pintu rumah, lalu menghidupkan motor. Tapi kali ini, sesuatu di dalam dadaku bergetar. Bukan takut, bukan cemas, tapi firasat. Seolah hari ini akan menjadi titik balik. Entah ke arah mana. Aku tak tahu bahwa 10 hari lagi, semua orang yang pernah meremehkanku akan menunduk malu. Bahkan mantan suamiku, Rizal, yang 3 tahun lalu pergi sambil berkata, "Kamu terlalu sederhana, Aisyah. Aku butuh istri yang bisa membawaku naik, bukan menahan langkahku." Saat itu, aku hanya diam. Tak menangis di depannya. Tak berteriak. Karena air mata terbaik adalah yang ditumpahkan dalam doa, bukan dalam amarah. Dan hari ini, hari ini aku akan bertemu dengannya lagi. Di tempat yang paling tak kuduga. Tapi untuk sekarang, aku hanya fokus pada satu hal. Mengantar surat ini dengan penuh tanggung jawab. Karena bagiku, menjadi guru bukan sekadar profesi. Ini adalah janji. Pada ayahku, pada murid-muridku, dan pada diriku sendiri. Aku menginjak gas pelan, motor tuaku melaju menyusuri jalan raya. Langit Bandung kini cerah, tapi di balik senyumku yang tenang, luka lama mulai berdenyut pelan. Dan aku tahu, hari ini luka itu akan diuji lagi. Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung terletak di Jalan Soekarno-Hatta. Sebuah gedung megah berlantai 5 dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari siang. Di depannya, mobil-mobil mewah parkir berjajar rapi. Alphard, Fortuner, bahkan ada 1-2 Tesla yang membuatku terkesiap. Aku menepikan motorku di sudut parkir paling jauh. Di antara sepeda ontel dan motor ojek online yang mesinnya masih panas, aku menarik napas dalam, merapalkan doa pendek, lalu berjalan perlahan menuju pintu masuk. Sepatu hak rendahku berdecit pelan di lantai marmer. Di sekitarku, orang-orang berpakaian rapi, membawa tas kulit mahal, berbicara dengan suara tegas di telepon. Aku merasa seperti ikan kecil yang nyasar ke akuarium hiu, tapi aku tak boleh goyah. Aku di sini bukan untuk pamer. Aku di sini karena tanggung jawab. Di meja resepsionis, seorang perempuan muda dengan riasan sempurna menyambutku dengan senyum yang terlihat dipaksakan. "Ada keperluan, Bu?" "Saya dari SDN 03 Cijaura. Ada surat tugas yang harus diserahkan langsung ke bagian tenaga pendidik." Jawabku sambil menyerahkan amplop coklat yang sudah kusut di ujungnya. Ia mengangguk, lalu menunjuk lift di ujung lorong. "Lantai 3, ruang 304. Tapi ibu harus daftar dulu di buku tamu." Aku mengikuti instruksinya, menulis namaku dengan tulisan tangan yang rapi, Aisyah Rahmawati, lalu naik lift. Di dalam lift yang dingin dan harum itu, aku melihat bayanganku di cermin. Rambutku sedikit berantakan karena angin, blusku mulai kusut dan wajahku pucat. Tapi mataku masih tenang. Itu yang terpenting. Sesampainya di lantai 3, aku menyerahkan surat itu ke petugas yang ramah. Prosesnya cepat, hanya tanda tangan dan cap stempel. Aku lega. Sekarang tinggal pulang. Tapi takdir punya rencana lain. Saat aku keluar dari gedung, langkahku tiba-tiba terhenti. Di halaman parkir, tepat di depan mobil Alphard hitam mengilap, berdiri 2 sosok yang membuat jantungku berhenti sejenak, Rizal. Dan di sampingnya, Siska. Mereka sedang tertawa. Rizal mengenakan setelan jas abu-abu yang mahal, jam tangan emas di pergelangan tangan kirinya berkilauan. Siska memakai gaun merah muda yang ketat, high heels, tas branded di bahunya, dan riasan tebal yang membuat wajahnya terlihat seperti boneka. Mereka baru saja selesai makan siang. Mungkin di restoran mewah dekat sini. Aku ingin berbalik, ingin kabur. Tapi kakiku seolah terpaku. Lalu Siska melihatku, matanya menyipit. Senyumnya mengeras. Dan dalam hitungan detik, ia berjalan mendekatiku dengan langkah cepat. Tumit sepatunya mengetuk lantai beton seperti dentuman palu. "Aisyah?" Katanya suaranya nyaring, penuh kemenangan. "Wah, benar-benar kamu." Aku kira cuma mirip. Aku menunduk, berusaha tersenyum. "Hai Siska, kamu di sini? Sendirian? Naik motor?" Ia menoleh ke arah motorku yang tua, lalu tertawa pendek. "Kasihan banget deh. Masih jadi guru honorer juga ya?"
Gajinya cukup buat beli bensin nggak? Aku diam. Napasku bergetar, tapi aku menahannya. Rizal berjalan mendekat, wajahnya datar. Ia tak menyapaku. Hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Mungkin malu. Mungkin bersalah, mungkin hanya acuh. Kamu tahu? Aisyah, lanjut Siska. Suaranya semakin keras. Seolah ingin didengar semua orang di sekitar. Rizal sekarang jadi manajer proyek di PT Graha Property. Kami baru beli apartemen di Dago Atas. Dan bulan depan, kami berangkat umrah. Ia mendekatkan wajahnya. Suaranya berbisik tapi menusuk. Pantas dulu dia ninggalin kamu. Kamu nggak bisa bawa dia kemana-mana. Cuma bisa bawa dia ke sekolah kampung. Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang menggeleng. Aku merasa seperti dipermalukan di tengah pasar. Tapi aku ingat pesan ayahku. Orang yang benar-benar kuat bukan yang bisa membalas, tapi yang bisa diam tanpa kehilangan martabat. Jadi aku menarik napas. Lalu tersenyum, sopan, tenang, tanpa dendam. Alhamdulillah, Siska. Semoga kalian bahagia, kataku pelan. Aku tak menunggu jawaban. Aku berjalan melewati mereka, menuju motorku. Tapi di balik punggungku, ku dengar Siska berbisik pada Rizal, lihat, dia bahkan gak berani melawan. Lemah banget, aku naik ke motorku. Tangan kananku gemetar saat memutar kunci kontak. Tapi aku tak menangis. Belum. Baru ketika aku masuk ke kamar mandi umum di sebuah minimarket di perjalanan pulang, air mataku meledak. Aku menutup mulut dengan kedua tangan agar tak terdengar isakanku. Cermin di depanku memantulkan wajah perempuan yang lelah. Mata sembab, bibir gemetar, rambut acak-acakan. 3 tahun aku berusaha melupakannya. 3 tahun aku membangun hidup dari nol. 3 tahun aku mengajar anak-anak dengan cinta, meski tak dihargai. Dan hari ini, semua itu diinjak-injak hanya karena aku hanya guru honorer. Tapi di tengah tangisku, sebuah suara dalam hati berbisik. Jangan biarkan mereka menentukan nilaimu. Aku menghapus air mata, membasuh wajah dengan air dingin, lalu menatap diriku sendiri di cermin. Kamu bukan siapa-siapa menurut mereka, bisikku. Tapi kamu adalah segalanya bagi murid-muridmu. Aku keluar dari kamar mandi, membayar teh botol yang kuminum, lalu kembali ke motorku. Perjalanan pulang terasa lebih berat, tapi langkahku lebih teguh. Saat tiba di rumah, aku tak langsung masuk. Ku duduk di teras, memandangi pot bunga mawar yang baru saja berbunga. Merah menyala indah meski tumbuh di tanah yang kering. Seperti aku bukan bunga di taman elit, tapi aku tetap berbunga. Malam itu, aku tak makan. Aku hanya duduk di depan foto ayahku, berdoa panjang, meminta kekuatan, meminta ketenangan, dan meminta agar luka ini tak mengubahku menjadi orang yang pahit. Aku tak tahu bahwa 10 hari lagi, dunia akan tahu siapa Aisyah sebenarnya. Bahwa di balik kesederhanaan ini, ada kekayaan yang tak bisa diukur dengan uang. Bahwa di balik diamku, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemewahan mereka. Tapi untuk malam ini aku hanya perempuan yang menangis diam-diam, lalu bangkit kembali sebelum fajar tiba. Karena besok aku harus mengajar, dan murid-muridku menunggu. Malam itu hujan turun perlahan. Gerimis tipis yang biasa turun di Bandung saat pergantian musim. Suaranya menenangkan, detak alami yang mengiringi detak jantungku yang masih belum sepenuhnya tenang setelah pertemuan siang tadi. Aku duduk di lantai kayu ruang tamu kecilku, bersandar pada dinding yang catnya mulai mengelupas, memeluk lutut, mata menatap foto ayah yang tergantung di dinding seberang. Ayahku, Haji Rahmat, dikenal di kampung sebagai Pak Mat Bengkel, bukan orang kaya dalam arti glamor, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih langka, integritas yang tak bisa dibeli. Bengkelnya Cahaya Teknik dulu adalah salah satu bengkel mobil terbesar di Cimahi. Ia memulainya dari garasi rumah, dengan hanya satu kunci pas dan tekad sebesar gunung. Dalam 20 tahun, ia membangun kerajaan kecil dari keringat, doa, dan kejujuran. Aku masih ingat hari terakhirku bersamanya. Saat itu aku baru saja menikah dengan Rizal. Masih penuh harapan, masih percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Ayahku sakit kanker hati, tapi ia tetap tersenyum. Di ranjang rumah sakit, ia memegang tanganku erat. Aisyah, katanya suaranya parau, jika suatu hari hidupmu sulit, jangan pernah jual prinsipmu demi uang. Kekayaan itu ujian. Tapi ilmu dan kebaikan yang kamu tanam, itu bekal selamanya. Aku mengangguk, air mata mengalir. Aku janji, ya. Dan aku menepati janji itu. Meski artinya hidup dalam kesederhanaan yang sering disalahpahami sebagai kemiskinan.
Setelah ayah meninggal, notaris datang ke rumah. Surat wasiat dibacakan di depanku dan sepupuku. Dedi, ayah mewariskan segalanya padaku. Bengkel seluas 2.000 meter persegi, tanah di Cimahi, rekening tabungan sebesar 4,2 miliar. Dan 2 unit mobil, Fortuner dan Innova, yang masih terparkir di garasi bengkel. Dedi protes. Kamu perempuan, kamu nggak ngerti bisnis? Serahkan saja padaku, nanti aku bagi hasil. Tapi aku menolak. Bukan karena tak percaya, tapi karena ayahku memilihku, karena aku satu-satunya yang paham filosofinya. Namun alih-alih mengelola bengkel, aku memilih jalan yang berbeda. Aku menyewakan bengkel itu pada mekanik senior ayah, Pak Joko, dengan syarat. Ia harus mempekerjakan anak-anak putus sekolah dari kampung sekitar. Aku ambil hanya cukup untuk hidup sederhana, 125 juta per bulan. Sisanya, aku titipkan di rekening khusus untuk beasiswa murid-muridku kelak mobil Fortuner. Masih terkunci di garasi bengkel, tertutup terpal biru. Mesinnya tak pernah dinyalakan sejak ayah meninggal. Aku tak ingin orang mengenaliku karena mobil mewah atau warisan. Aku ingin dikenal karena apa yang kulakukan, bukan apa yang kumiliki. Tapi hari ini, Siska memperlakukanku seperti sampah hanya karena aku naik motor butut dan mengenakan blus luntur. Aku menarik napas, lalu berdiri. Berjalan pelan ke sudut ruangan, membuka lemari kayu tua yang penuh debu. Di dalamnya tersimpan album foto keluarga. Aku membukanya perlahan. Di halaman pertama, foto ayah dan ibu di hari pernikahan mereka. Sederhana, tanpa gaun mewah, hanya senyum tulus. Di halaman tengah, aku kecil duduk di atas ban truk di halaman bengkel, wajahku penuh oli tapi tertawa lebar. Di halaman terakhir, foto terakhir ayahku duduk di kursi roda, memegang ijazah sarjanaku. Aku lulus PGSD dengan predikat cum laude. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Tapi karena rindu. Ya, aku lelah, bisiku. Aku lelah dihina karena memilih jalan yang benar. Aku menutup album, lalu berjalan ke dapur. Menyalakan kompor merebus air untuk teh lagi. Di luar hujan mulai reda. Bulan muncul dari balik awan. Saat aku kembali duduk di teras, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Bu Aisyah. Suara perempuan ramah terdengar. Saya Bu Lina, tetangga sebelah gang. Maaf mengganggu malam-malam. Oh iya Bu Lina, ada apa? Tadi siang, saya kebetulan lewat kantor dinas. Saya lihat kejadian itu. Suaranya ragu. Saya cuma mau bilang, jangan ambil hati ya. Siska itu memang suka pamer, tapi kamu enggak sendirian, Bu. Aku terdiam. Tak menyangka Bu Lina, yang dulu sering menggosipkan guru honorer janda yang hidupnya susah, malah menelpon untuk menghiburku. Terima kasih, Bu. Jawabku pelan. Saya baik-baik saja, tapi setelah telepon ditutup, aku tersenyum kecil. Mungkin, di balik semua kebencian, masih ada sedikit kebaikan yang tersisa. Esok pagi, seperti biasa, aku bangun sebelum subuh. Mandi, salat, menyiapkan bekal. Tapi di kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam dadaku. Bukan dendam, bukan niat membalas, tapi tekad yang lebih kuat. Aku akan terus mengajar. Aku akan terus mencintai murid-muridku. Dan aku tak akan biarkan siapapun, termasuk mantan suamiku, membuatku meragukan pilihan ini. Saat aku menghidupkan motor, langit masih gelap. Tapi di kejauhan fajar mulai merekah. Dan di hatiku, sebuah benih kekuatan baru mulai tumbuh. Aku tak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, seorang murid kecil bernama Dinda akan menulis esai yang mengubah segalanya. Aku tak tahu pada bahwa keikhlasanku akan menjadi kisah yang mengguncang hati banyak orang. Tapi yang ku tahu hari ini, aku memilih untuk tetap berdiri. Karena aku bukan korban. Aku adalah penjaga nyala ilmu. Nyala harapan, nyala kebaikan yang tak pernah padam, meski diterpa badai penghinaan. Dan ayahku pasti bangga. 3 hari berlalu sejak pertemuan memalukan itu di depan kantor dinas pendidikan. Aku berharap semuanya akan berlalu, seperti hujan yang reda, seperti kabut yang menguap. Tapi di dunia kecil seperti kampungku, luka tak pernah benar-benar sembunyi. Ia menyebar lewat bisikan, tumbuh lewat gosip, dan mengeras lewat prasangka. Semuanya dimulai dari Bu Lina. Aku sempat berpikir telepon malam itu adalah tanda empati. Tapi ternyata Bu Lina bukan menelpon untuk menghibur. Ia menelpon untuk menggali cerita. Keesokan harinya, seluruh RT Nerompat tahu. Aisyah ketemu mantan suaminya di kantor dinas. Istrinya yang baru ngomong kasar.
Katanya Aisyah cuma guru honorer miskin, nggak layak jadi istri. Dan seperti api di musim kemarau, kabar itu menjalar cepat. Di warung kopi dekat sekolah, aku mendengar dua guru, Bu Rina dan Pak Dedi, berbisik saat aku lewat. Kasian sih, tapi gimana lagi? Kalau nggak bisa kasih kehidupan layak, ya wajar ditinggal. Dia juga nggak pernah ganti baju bagus. Padahal kan bisa cari kerja lain. Di kelas, murid-muridku mulai berubah. Beberapa yang dulu selalu mengangkat tangan kini diam. Yang biasanya berebut duduk di depan, kini duduk di belakang, berbisik-bisik. Bahkan Dinda, gadis kecil yang menulis puisi tentang ibunya, kini menunduk saat aku memandangnya. Aku tahu, mereka pasti mendengar sesuatu dari orang tua mereka. Yang paling menyakitkan adalah sikap ibu komite sekolah, Bu Anindita. Perempuan berambut pirang yang selalu memakai parfum mahal itu tiba-tiba lupa mengundangku dalam rapat persiapan lomba sekolah. Saat kutanyakan, dia hanya tersenyum dingin. Oh maaf Bu Aisyah, kami kira kamu sibuk urus surat-surat honorer. Lagian, kan cuma rapat kecil. Padahal rapat itu menentukan siapa yang akan membimbing siswa ke lomba sains tingkat kota. Kesempatan emas bagi murid-muridku. Aku tak protes. Aku hanya mengangguk lalu kembali ke kelasku. Tapi di dalam hati, rasa sakit itu menusuk lebih dalam daripada kata-kata Siska. Karena ini bukan hanya penghinaan pribadi. Ini adalah pengucilan. Seolah profesi dan statusku membuatku tak layak dipercaya, tak layak dihormati, bahkan di lingkungan yang seharusnya paling memahami nilai pendidikan. Pak Harun memanggilku ke ruangannya siang itu. "Woi Anyamrong, Aisyah," katanya pelan. "Aku dengar. Ada yang bilang kamu malu-maluin sekolah karena kejadian di kantor dinas." Aku terdiam. Tak menyangka isu itu sudah sampai ke kepala sekolah. "Saya tidak malu, Pak," jawabku tenang. "Saya hanya menjalankan tugas." Kalau udah yang merasa malu, itu bukan saya." Pak Harun menghela napas. "Aku percaya padamu, tapi tekanan sosial itu berat. Kadang orang lebih percaya gosip daripada fakta." Aku mengangguk. Aku tahu itu. Di Indonesia reputasi seringkali ditentukan bukan oleh siapa dirimu, tapi oleh siapa yang berbicara tentangmu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras, memandangi langit berbintang. Di kejauhan, suara televisi tetangga masih menyala. Acara gosip selebriti yang membahas istri yang ditinggal suami karena tak bisa kaya. Ironis, hidupku seperti sinetron murahan yang tak kuminta. Aku membuka ponsel. Media sosial penuh dengan unggahan Siska. Foto di restoran mewah, cincin berlian baru, caption penuh sindiran halus. Bersyukur punya suami yang tahu mana yang layak dan mana yang cuma beban. Aku menutup ponsel. Tak ingin terjebak dalam permainan dendam. Tapi rasa sakit itu nyata. Bukan karena uang atau status. Tapi karena aku, yang setiap hari mengajar anak-anak tentang kejujuran, kesabaran, dapat harga diri, kini dianggap sebagai contoh kegagalan. Esok harinya, saat istirahat, aku melihat sekelompok murid laki-laki tertawa sambil menirukan gayaku mengajar. Salah satunya berkata, "Nanti kalau gede, jangan jadi guru honorer kayak Bu Aisyah. Nanti ditinggal suami." Hatiku remuk, tapi aku tak menangis di depan mereka. Aku masuk ke kelas, menyalakan proyektor, dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Suaraku tetap tenang, senyumku tetap hangat, karena aku tahu, jika aku runtuh sekarang, maka nilai-nilai yang kuperjuangkan selama ini akan runtuh bersamaku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku membuka pintu garasi bengkel. Di bawah terpal biru yang sudah berdebu, Fortuner hitam itu masih utuh, mengilap meski tak pernah dipakai. Aku menyentuh kap mesinnya perlahan, dingin, seperti hati orang-orang yang menghakimiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Sejenak, aku tergoda. Apa salahnya sekali saja naik mobil ini ke sekolah, biar mereka tahu aku bukan orang miskin. Biar Siska tersedak kata-katanya sendiri, tapi lalu aku ingat ayahku. Kekayaan itu ujian, Aisyah. Jangan biarkan ia menguji niat baikmu. Aku menarik napas, lalu menutup kembali pintu garasi. Tidak. Aku tak akan membuktikan nilaiku lewat mobil atau rekening bank. Aku akan pabaktikannya lewat tindakan, hari demi hari, murid demi murid. Karena harga diri sejati bukan yang dipamerkan, tapi yang dipertahankan, bahkan saat tak ada yang melihat. Pekan berlalu, tapi luka sosial tak kunjung sembuh. Justru makin mengeras seperti luka yang tak dibersihkan, bernanah diam-diam, tapi terasa nyeri setiap kali disentuh. Di sekolah aku kini seperti hantu, hadir, tapi tak benar-benar ada.
Guru-guru lain menghindari mataku. Murid-murid mulai ragu memanggilku Bu Aisyah dengan suara lantang. Bahkan di kantin, ibu-ibu penjajah makanan yang dulu selalu menyisakan nasi hangat untukku, kini pura-pura sibuk saat aku mendekat. Tapi anehnya, justru di tengah pengucilan ini, tekadku justru makin mengeras. Jika dulu aku mengajar karena panggilan hati, kini aku mengajar karena perlawanan diam-diam terhadap dunia yang ingin merendahkanku. Setiap huruf yang kutuliskan di papan tulis, setiap soal matematika yang kujelaskan, setiap puisi yang kubimbing, semuanya menjadi bentuk pernyataan. Aku masih di sini. Dan aku tak akan pergi. Hari itu hujan deras mengguyur Bandung sejak subuh. Jalanan banjir. Motor tuaku mogok di tengah jalan, tepat di depan rumah Dinda. Muridku yang sering terlambat karena harus menjaga adiknya yang sakit demam berdarah. Aku menepi, menutup jas hujan seadanya, lalu mengetuk pintu rumah Dinda. Ibu Dinda, seorang buruh pabrik, menyambutku dengan wajah lelah. Bu Aisyah, kok kesini? Sekolah libur karena banjir, kan? Saya tahu, jawabku sambil membuka tas. Tapi Dinda belum paham materi pecahan. Temawa buku dan alat peraga. Boleh saya bimbing sebentar? Ibu Dinda terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi, Bu Guru bahasa kuyup. Motor juga mogok. Tak apa, kataku sambil tersenyum. Ilmu nggak bisa nunggu cuaca cerah. Selama 1 jam, aku duduk di lantai ruang tamu yang lembab, mengajar Dinda dengan kartu pecahan dari kardus bekas. Adiknya yang demam pun ikut duduk di pangkuan ibunya, memperhatikan dengan mata penasaran. Saat aku pulang, Ibu Dinda menyelipkan 2 butir telur rebus ke dalam tas kecilku. Buat bekal, Bu. Jangan bilang siapa-siapa. Aku mengangguk lalu berjalan kaki menuju bengkel terdekat untuk memperbaiki motor. Hujan masih turun, tapi hatiku hangat. Esok harinya, Dinda datang ke sekolah lebih awal. Meski banjir belum surut, ia membawa secarik kertas lipat berwarna-warni. Ini buat ibu, katanya malu-malu. Di dalamnya, tertulis terima kasih Bu Aisyah, karena ibu datang saat hujan. Aku jadi ngerti pecahan, dan adikku bilang, nanti aku mau jadi guru kayak Bu Aisyah. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Karena di ruang guru, Bu Anindita sedang memperlihatkan foto liburan keluarganya di Bali, dan sengaja berkata keras, guru honorer mah nggak usah liburan. Fokus cari suami aja, biar hidupnya berubah. Beberapa guru tertawa. Aku hanya menunduk membenahi tumpukan buku di mejaku. Tapi malam itu aku tak sendirian. Pak Harun datang ke rumahku, pertama kalinya sejak aku mengajar di sini. Ia membawa sebungkus nasi dan teh hangat. Aku dengar kamu jalan kaki dari rumah Dinda sampai bengkel kemarin, katanya tanpa basa-basi. Cuma kebetulan lewat. Pak, jawabku ringan. Jangan bohong, katanya tegas, tapi matanya penuh kelembutan. Aku tahu kamu nggak lewat sana. Kamu sengaja ke sana, karena kamu peduli. Ia meletakkan nasi di meja kecilku, lalu duduk di lantai, tanpa peduli debu atau lantai yang dingin. Aisyah, kamu tahu kenapa aku menerima kamu jadi guru di sini, padahal banyak pelamar PNS yang lebih layak? Aku menggeleng, karena waktu wawancara kamu bilang, saya nggak butuh gaji besar. Saya butuh tempat untuk menanam kebaikan. Ia tersenyum. Itu kalimat yang nggak pernah aku lupa. Aku terdiam. Tak menyangka seseorang masih mengingat niat awalku. Orang-orang sekarang lupa, lanjut Pak Harun, bahwa guru bukan profesi untuk cari status. Guru itu penjaganya lah. Dan kamu masih menjaganya, meski dunia berusaha memadamkannya. Malam itu, setelah Pak Harun pulang, aku menulis di buku catatan kecilku, buku yang kugunakan untuk mencatat perkembangan murid. Hari ini, aku dihina lagi. Tapi Dinda bilang adiknya mau jadi sepertiku. Itu cukup. Lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan lomba membuat esai bertema orang yang paling menginspirasiku. Aku tak menyangka Dinda mengirimkan tulisannya ke lomba tingkat nasional, tanpa sepengetahuanku. Ia hanya bilang, ibu boleh baca kalau menang ya? Aku mengangguk tak menaruh curiga. Tapi di balik semua ini, sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh. Bukan dendam, bukan balas dendam, tapi benih kebenaran yang akan mekar di waktu yang tepat. Karena kesabaran bukan berarti diam tanpa arti. Kesabaran adalah seni menunggu, sambil terus menanam. Meski tanahnya kering dan langitnya gelap, dan aku masih menanam. Hidup ini aneh. Kadang, hal terkecil yang kita lakukan tanpa pamrih justru menjadi benih yang tumbuh jauh melampaui bayangan kita.
Aku tak pernah menyangka bahwa sore hujan itu, saat aku duduk di lantai rumah Dinda yang lembab, mengajar pecahan dengan kartu kardus akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah segalanya. Semuanya dimulai dengan secarik kertas. 2 minggu setelah lomba esai diadakan di sekolah, Dinda datang ke kelasku dengan wajah berbinar. Ia membawa amplop coklat berlogo Lomba Menulis Nasional Nurani, majalah pendidikan dan sosial yang cukup terkenal di kalangan akademisi. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. "Ibu, aku menang," bisiknya, suaranya hampir pecah oleh kebahagiaan. "Esai tentang ibu. Juara pertama tingkat nasional." Aku terpaku. Jantungku berdetak kencang. "Kamu menulis tentang aku?" Dinda mengangguk cepat. "Ibu izinkan, kan?" Waktu itu ibu bilang, "Boleh baca kalau menang. Ini naskah aslinya." Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, selain piagam penghargaan, ada salinan esai Dinda yang telah diedit sedikit oleh redaksi. Judulnya sederhana, tapi menusuk hati. Guruku yang tak pernah menyerah, namaku Dinda. Aku tinggal di gang sempit Cicaheum. Ibuku buruh pabrik, ayahku pergi sejak aku bayi. Aku sering terlambat sekolah karena harus jaga adikku yang sakit. Tapi Bu Aisyah tak pernah marah. Malah dia datang ke rumahku saat hujan deras, basah kuyup. Hanya untuk mengajariku pecahan. Bu Aisyah guru honorer. Gajinya kecil, motornya tua. Tapi hatinya besar. Dia beli buku cerita dari uangnya sendiri. Dia jalan kaki 5 kilometer demi antar obat ke rumah muridnya. Dia tersenyum meski orang-orang bilang dia gagal. Aku tak tahu apakah Bu Aisyah kaya atau miskin. Tapi aku tahu satu hal. Dia adalah orang paling kaya yang pernah kutemui. Karena dia punya cinta yang tak pernah habis. Kalau nanti aku besar, aku mau jadi seperti Bu Aisyah. Bukan karena dia guru. Tapi karena dia manusia, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di depan murid-muridku. Di tengah kelas. Tapi kali ini aku tak peduli. Biarlah mereka lihat bahwa air mata ini bukan tanda lemah, tapi bukti bahwa kebaikan masih punya kekuatan untuk mengguncang hati. Berita kemenangan Dinda menyebar cepat di sekolah. Tapi yang tak kuduga, redaksi majalah Nurani menghubungiku keesokan harinya. "Bu Aisyah, kami tertarik menggali kisah Anda lebih dalam," kata suara perempuan di seberang sana. "Kami ingin tahu, siapa sebenarnya guru yang menginspirasi seorang anak dari keluarga prasejahtera hingga menang lomba nasional?" Aku menolak. "Saya cuma guru biasa, Mbak. Tidak ada yang istimewa." Tapi Dinda bilang, "Anda datang saat hujan. Anda beli buku dari uang sendiri. Anda jalan kaki 5 kilometer. Itu hal biasa," jawabku pelan. Semua guru pasti lakukan itu. Tapi mereka tak menyerah. 2 hari kemudian, seorang perempuan muda datang ke sekolah, mengenakan kemeja polos dan celana jeans, membawa tas kanvas. Ia memperkenalkan diri sebagai Maya, reporter Nurani. Tapi ia tak langsung mengatakan tujuannya. Ia pura-pura jadi orang tua murid baru, mengamati caraku mengajar, caraku berinteraksi dengan murid-murid, bahkan caraku menolak tawaran makan siang dari Bu Anindita karena sudah bawa bekal. Baru di akhir hari, saat aku sedang membereskan kelas, ia mendekat. "Bu Aisyah," katanya lembut, "saya tahu ini bukan hal biasa. Ini luar biasa. Dan dunia perlu tahu." Aku menatapnya lama. Matanya jujur, tak ada niat sensasi. Hanya keinginan untuk menceritakan kebenaran. "Kenapa Anda yakin saya layak diberitakan?" tanyaku. "Karena," jawabnya, "di tengah dunia yang sibuk pamer kekayaan, Anda memilih diam sambil menanam kebaikan. Itu langka, bahkan hampir punah." Aku terdiam. Lalu untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin ini bukan tentang aku, tapi tentang guru-guru honorer di seluruh Indonesia yang tak terlihat, tak dihargai, tapi tetap setia mengajar. "Baik," kataku akhirnya. "Tapi saya tak mau sebut nama mantan suami saya." "Ini bukan soal dendam. Ini soal pengabdian." Maya mengangguk. "Saya janji." Wawancara berlangsung di rumahku keesokan sore. Ia duduk di lantai, seperti Pak Harun. Aku bercerita tentang ayahku, tentang janjiku, tentang pilihanku tetap mengajar meski bisa hidup mewah. Tapi aku tak menyebut soal bengkel atau Fortuner. Belum waktunya. Saat Maya pamit, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Anda mengingatkanku pada nenekku, guru SD di desa yang mengajar tanpa gaji selama 5 tahun. Tapi saat ia berjalan melewati samping rumah, matanya tertuju pada garasi kecil di belakang, pintu yang jarang kubuka. Dan di celah kecil antara daun pintu dan tanah, terlihat ban mobil besar berwarna hitam mengilap, matanya menyipit.
Tapi ia tak bertanya, ia hanya tersenyum kecil, lalu berbisik, Anda benar-benar luar biasa. Bu, aku tak tahu bahwa malam itu Maya menulis laporan panjang untuk redaksi utama, dengan catatan khusus di akhir. Subjek ini menyembunyikan sesuatu. Ada mobil mewah di garasinya, tapi ia memilih naik motor butut. Ini bukan kemiskinan, ini pilihan moral. Dan di kantor redaksi Nurani, editor utama langsung menyetujui, ini bukan sekadar kisah guru honorer. Ini kisah kekayaan batin di tengah kemiskinan moral zaman ini. Sementara itu, di rumahku, aku duduk di teras seperti biasa, memandangi bunga mawar yang kini mekar lebih lebat. Aku tak tahu bahwa dalam 10 hari, wajahku akan menghiasi sampul majalah nasional. Aku tak tahu bahwa Siska akan menangis di depan cermin. Aku tak tahu bahwa Rizal akan menyesal hingga tak bisa tidur. Yang ku tahu malam itu hanyalah ini. Aku telah menanam benih kebaikan, dan entah kapan, di mana, dan bagaimana, ia akan berbuah. Pagi itu, surat kabar lokal Pikiran Rakyat tiba di warung depan rumahku seperti biasa. Tapi yang tidak biasa adalah ekspresi Bulina saat menyerahkannya padaku. Matanya membelalak, tangannya gemetar, dan suaranya bergetar saat berkata, Bu Aisyah, ini tentang ibu. Aku mengerutkan dahi, lalu membuka halaman 3. Di sana, dalam kolom kisah inspiratif, terpampang foto kecil, aku sedang mengajar di kelas. Rambut diikat sederhana, blus luntur, tapi tersenyum hangat pada muridku. Judulnya, Guru Honorer yang rela jalan kaki 5 km demi murid sakit. Tapi yang membuat jantungku berdebar bukan itu, melainkan kalimat penutup artikel itu. Tim Nurani sedang menyiapkan laporan khusus tentang sosok guru ini. Sumber terpercaya menyebut, di balik kesederhanaannya, ada rahasia yang akan mengguncang persepsi publik tentang kemiskinan dan kemuliaan. Aku menutup koran perlahan. Napasku berat mereka tahu. Atau setidaknya curiga. Sebelum sempat kupikirkan lebih jauh, ponselku berdering. Nomor Maya. Bu Aisyah, suaranya serius, kami perlu bertemu lagi. Ada sesuatu yang harus kami klarifikasi. Dan kami ingin kejujuran penuh dari ibu. Aku diam sejenak. Lalu menghela napas. Baik, tapi di sini... Di rumahku, Maya datang sore itu, kali ini tanpa menyamar. Mesa membawa kamerawan muda bernama Raka, tapi meminta agar kamera hanya digunakan jika aku setuju. Mereka duduk di teras, di atas tikar lusuh yang kusapu bersih pagi tadi. Bu, kata Maya pelan, kami tahu ibu bukan orang miskin, aku menatapnya. Tak terkejut, hanya tenang. Dari mana kalian tahu? Kami melakukan riset kecil. Bengkel Cahaya Teknik di Cimahi. Masih atas nama ibu. Dan kemarin saat saya lewat, saya melihat ban Fortuner di garasi belakang. Aku menunduk. Lalu tersenyum kecil. Ayahku meninggalkan warisan. Tapi aku memilih jalan ini. Bukan karena aku tak punya pilihan. Tapi karena ini pilihanku. Maya menatapku lama. Kenapa, Bu? Kenapa memilih hidup susah padahal bisa nyaman? Aku menatap langit senja. Karena ayahku bilang, kekayaan itu ujian, tapi ilmu dan kebaikan yang kamu tanam itu bekal selamanya. Aku tak ingin uang mengaburkan niatku mengajar. Aku tak ingin murid-muridku menghormatiku karena mobilku, tapi karena hatiku. Raka, sang kamerawan, menunduk. Maya menghapus air mata kecil di sudut matanya. Boleh kami melihat garasinya? Tanyanya pelan. Aku ragu. Tapi lalu kuingat Dinda. Kuingat murid-muridku yang masih percaya pada kebaikan. Dan kuingat semua orang yang meremehkanku hanya karena penampilan. Baik, kataku akhirnya. Aku berdiri, berjalan ke sisi belakang rumah, lalu membuka gembok tua di pintu garasi. Perlahan daun pintu terbuka. Di dalam, terpal biru menutupi sesuatu yang besar. Aku menarik terpal itu, dan Fortuner hitam mengilap terpapar sinar senja. Mobil itu masih seperti baru, meski tak pernah kugunakan sejak ayah meninggal. Maya terdiam. Raka mengangkat kamera tapi menunggu izinku. Inilah rahasiaku, kataku pelan. Tapi ini bukan harta, ini ujian. Dan selama 3 tahun, aku memilih lulus ujian itu dengan diam. Maya menatapku, lalu berkata dengan suara gemetar. Ini bukan sekadar berita, Bu. Ini revolusi moral. Malam itu, mereka pergi setelah berjanji. Tidak akan memaksakan narasi sensasional. Mereka ingin menampilkan kebenaran, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa harga diri tak diukur dari apa yang kau miliki, tapi dari apa yang kau pertahankan. 2 hari kemudian, Majalah Nurani edisi khusus terbit, sampulnya hitam putih. Fotoku bukan di mobil mewah, bukan di bengkel besar, tapi sedang duduk di lantai kelas,
mengajar Dinda dengan kartu kardus. Di bawahnya judul besar, guru honorer ini warisi harta miliaran. Tapi pilih mengajar demi janji pada ayah. Artikel itu menceritakan semuanya. Masa laluku, perceraian pilihanku tetap mengajar, penghinaan di kantor dinas, dan akhirnya fakta bahwa aku bisa hidup mewah, tapi memilih kesederhanaan sebagai bentuk pengabdian. Viral. Dalam hitungan jam, tagarmu Guru Aisyah membanjiri media sosial. Netizen membanjiri kolom komentar dengan dukungan. Banyak guru honorer di seluruh Indonesia menulis, kami merasa diwakili, tapi yang tak kuduga. Rizal menghubungiku, nomornya muncul di layar ponselku malam itu. Aku hampir tak percaya. Setelah 3 tahun diam, setelah menghinaku lewat Siska, ia berani menelepon. Aku tak mengangkat, tapi pesan suaranya masuk. Aisyah. Aku baca beritanya. Aku minta maaf. Aku salah, aku buta. Aku kira kekayaan itu di rekening, ternyata di hatimu. Aku menghapus pesan itu. Tak karena dendam, tapi karena aku tak butuh pengakuan darinya lagi. Karena malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa beban. Bukan karena dunia akhirnya tahu siapa aku, tapi karena aku tak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Aku sudah cukup bagi diriku sendiri. Pagi setelah majalah Nurani terbit, ponselku tak henti berdering. Bukan hanya dari kerabat jauh yang tiba-tiba ingat padaku, tapi dari stasiun televisi, radio, bahkan Kementerian Pendidikan. Mereka ingin mewawancarai guru honorer yang menolak kemewahan demi mengajar. Tapi aku menolak semuanya, kecuali satu panggilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Bu Aisyah, suara pejabat itu terdengar hormat. Kami ingin mengundang Ibu ke acara Guru Penggerak Bangsa minggu depan. Dan, ada kabar baik, status honorer Ibu akan segera diangkat menjadi PNS, sesuai kebijakan percepatan pengangkatan guru berprestasi. Aku terdiam. Bukan karena senang, meski tentu lega, tapi karena aku tak pernah mengajar demi status atau gaji. Tapi aku mengangguk. Terima kasih. Tapi saya minta, jangan jadikan saya contoh luar biasa. Jadikan saya contoh bahwa guru honorer layak dihargai, meski tak punya warisan. Sementara itu, di luar sana, badai sedang mengamuk. Aku tahu dari Bu Lina, yang kini jadi juru berita tak resmi di kampung, bahwa Siska mengamuk di grup arisan. Ia menghapus semua unggahan mewahnya di media sosial, bahkan mengganti foto profil dengan gambar hitam polos. Katanya, suaminya, Rizal, mulai menjauh sejak berita itu viral. Dia bilang, kamu malah ngejek orang yang sebenarnya lebih mulia dari kita, cerita Bu Lina sambil menyerahkan secangkir kopi. Siska marah besar. Katanya Rizal berkhianat karena menyesali keputusannya. Aku hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum iba, karena aku tahu rasa malu yang mereka rasakan bukan karena aku kaya, tapi karena mereka menyadari betapa dangkalnya ukuran mereka tentang harga diri manusia. Hari itu, aku tetap mengajar seperti biasa. Tapi suasana sekolah berubah drastis. Guru-guru yang dulu menghindar kini menyapaku dengan hormat. Bu Anindita, yang pernah menyindirku di kantin, mendatangiku dengan wajah pucat. Bu Aisyah, saya minta maaf, katanya suaranya gemetar. Saya salah menilai ibu. Saya kira ibu lemah. Ternyata, ibu luar biasa kuat, aku menatapnya. Tak ada kebencian, hanya kelelahan. Tak apa, Bu. Kesalahan kita semua adalah menilai orang dari luarnya. Tapi semoga sekarang kita belajar, jangan remehkan siapapun, karena kita tak tahu beban yang mereka pikul. Atau prinsip yang mereka jaga. Ia menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai korban dari budaya yang sama. Budaya yang mengukur nilai manusia dari mobil, tas dan status pernikahan. Sore harinya, Pak Harun memanggilku ke ruangannya. Di mejanya, tergeletak majalah Nurani, sudah kusut karena sering dibaca. Aisyah, katanya, matanya berkaca-kaca. Ayahmu pasti bangga. Kamu tak hanya menjaga warisannya, kamu menghidupkan ajarannya. Aku mengangguk, tapi saya tak ingin ini jadi soal warisan, Pak. Saya ingin ini jadi soal pilihan. Setiap orang punya pilihan, mau hidup untuk dipuji, atau hidup untuk bermanfaat. Malam itu, aku duduk di teras seperti biasa. Tapi kali ini, langit terasa lebih terang. Bukan karena bulan, tapi karena beban yang akhirnya terangkat. Bukan oleh pengakuan dunia, tapi oleh kelegaan hati. Aku tak perlu lagi bersembunyi, aku tak perlu lagi menjelaskan. Kebenaran telah berbicara, lagi suaranya lebih keras daripada semua hinaan yang pernah
Kudengar. Tapi di tengah ketenangan itu ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Tapi aku tahu siapa itu. Rizal dan Aisyah. Aku tahu aku tak layak memintamu kembali. Tapi bolehkah aku bertemu? Hanya untuk minta maaf. Di depan matamu, aku menatap layar lama. Jari-jariku gemetar. Bukan karena rindu, tapi karena luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi lalu aku ingat ayahku. Pengampunan bukan untuk mereka yang layak, tapi untukmu yang tak ingin hatimu di penjara dendam. Aku mengetik pelan Aisyah. Baik, tapi bukan di kafe mewah. Di sekolahku. Di depan murid-muridku. Karena di sanalah aku menemukan harga diriku yang sebenarnya. Keesokan harinya, Rizal datang, bukan dengan Alphard, tapi dengan taksi online. Ia mengenakan kemeja biasa tanpa jam tangan emas. Matanya lelah, wajahnya pucat, dan di balik semua itu, ada penyesalan yang tulus. Tapi itu kisah untuk hari lain. Hari ini, aku hanya perempuan yang akhirnya bisa bernapas lega, karena kebenaran telah terungkap dan aku tetap utuh. Rizal datang tepat pukul 10 pagi saat istirahat pertama. Ia berdiri di gerbang sekolah, tampak canggung di antara anak-anak yang berlarian dengan seragam merah putih. Tak ada Alphard, tak ada Siska. Hanya seorang pria paruh baya dengan kemeja lusuh dan mata yang penuh bayangan penyesalan. Aku melihatnya dari jendela kelas. Jantungku berdebar, tapi bukan karena rindu, melainkan karena luka lama yang tiba-tiba terbuka lagi, perlahan, tanpa kekerasan, tapi cukup dalam untuk membuat napasku sesak. Aku turun ke halaman, berjalan perlahan. Murid-muridku memandangku dengan heran. Beberapa berbisik, "Itu siapa, Bu?" "Itu mantan suamiku," jawabku jujur. Tapi tenang, Rizal menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Kamu masih sama," katanya pelan. "Masih kuat. Masih tenang. Waktu mengubah banyak hal," jawabku. Tapi prinsip bukan salah satunya. Ia mengangguk lalu menunduk. "Aisyah, aku baca semua beritanya. Aku lihat fotomu mengajar Dinda. Aku baca soal ayahmu, soal janjimu, soal pilihanmu tetap mengajar meski bisa hidup mewah." Suaranya pecah. Dan aku malu. Malu pada diriku sendiri. Aku diam, memberinya ruang untuk bicara. Aku kira Siska adalah jawaban atas ambisiku. Aku kira kekayaan adalah ukuran keberhasilan. Tapi ternyata, aku hanya menukar emas dengan debu. Ia menarik napas gemetar. "Siska pergi minggu lalu," katanya. "Aku berubah jadi lembek sejak baca beritamu. Tapi sebenarnya, aku baru saja sadar." Ia mengangkat wajahnya. Air mata mengalir. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Hanya karena aku buta. Di sekitar kami, murid-murid diam. Bahkan Bu Anindita yang sedang lewat berhenti, menatap dengan mata penuh rasa bersalah. Aku menatap Rizal lama. Bukan dengan kebencian, tapi dengan belas kasih. "Kamu tak kehilangan aku, Rizal," kataku pelan. "Kamu melepaskanku. Dan itu pilihanmu. Tapi hari ini, aku terima permintaan maafmu. Bukan karena aku butuh pengakuanmu, tapi karena aku tak ingin hatiku dipenuhi dendam." Ia terisak. Apa aku boleh memperbaiki semuanya?" Aku menggeleng pelan. "Waktu tak bisa diputar ulang. Tapi kamu bisa memulai ulang dengan cara yang benar. Jangan cari kekayaan untuk membuktikan nilaimu. Cari kebaikan untuk membangun jiwamu." Ia mengangguk, lalu menjabat tanganku, sekilas hangat penuh hormat. Lalu pergi, berjalan menjauh tanpa menoleh. Di belakangku, Dinda berlari mendekat. "Bu Aisyah." "Ibu kuat banget." Aku tersenyum dari lumelnya. "Tidak, Dinda. Ibu hanya belajar dari ayahku, bahwa memaafkan itu bukan tanda lemah, tapi tanda hati yang merdeka." Sore itu, Bu Lina datang lagi, kali ini membawa nasi tumpeng kecil dari warga RT. "Ini dari kami, Bu. Kami minta maaf. Kami dulu ikut nyinyir. Tapi sekarang kami tahu Ibu bukan cuma guru, Bu panutan. Aku menerima dengan rendah hati." "Terima kasih. Tapi jangan puji aku. Puji saja kebaikan yang masih tersisa di hati kalian, karena kalian mau mengakui kesalahan." Malam itu, aku duduk di teras seperti biasa. Tapi kali ini, tak sendirian. Pak Harun datang, membawa secangkir teh dan senyum lega. "Kamu tadi luar biasa," katanya. "Kamu memaafkan tanpa merendahkan diri. Toys diulangka Orfel. Karena pengampunan sejati," jawabku, menatap bintang-bintang, "bukan tentang melupakan luka, tapi tentang memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengatur hidupmu." Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Aku menutup mata, bersyukur.
Aku tak menang atas Rizal atau Siska. Aku menang atas diriku sendiri, atas godaan dendam, atas keinginan membuktikan, atas rasa malu yang hampir menguburku. Dan besok aku akan kembali mengajar, karena di sanalah aku pulang. Pagi itu, langit Bandung cerah sempurna, seperti lukisan yang sengaja dibuat untuk hari besar. Aku bangun lebih awal, bukan karena undangan ke acara nasional Guru Inspiratif Indonesia di Jakarta, tapi karena Dinda menelpon semalam, suaranya bergetar. "Bu, adikku demam lagi. Tapi aku janji nggak absen. Aku mau lihat ibu di panggung." Aku tersenyum. Kalau bayi tua Bu Aisyah dan maker mau mobil hari ini, ia terkejut. "Mobil? Tapi bukan naik motor." "Hari ini istimewa," jawabku. "Dan adikmu butuh istirahat di jok empuk." Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku membuka garasi bengkel. Terpal biruku seret perlahan. Fortuner hitam itu berkilau di bawah sinar matahari pagi, seolah menunggu momen ini. Bukan untuk pamer, tapi untuk melayani. Aku menghidupkan mesinnya. Suara halus tenang seperti desau angin di pegunungan. Aku menjemput Dinda dan adiknya di gang sempit mereka. Ibu Dinda menangis saat melihat mobil itu. "Allah, Bu Guru ternyata..." "Jangan salah paham," kataku lembut. "Ini bukan milikku. Ini amanah ayahku. Dan hari ini, amanah itu kupakai untuk membawa 2 muridku ke sekolah, dan nanti ke Jakarta." Di sekolah, semua guru dan murid berkumpul di halaman. Mereka tahu aku akan pergi ke acara nasional. Tapi yang mereka tak tahu, aku sudah meminta panitia agar acara itu disiarkan langsung ke aula sekolah. Aku ingin murid-muridku melihat bahwa guru honorer pun layak dihormati. Sebelum berangkat, Pak Harun menyerahkan surat resmi dari Dinas Pendidikan. SK pengangkatan Aisyah Rahmawati sebagai pegawai negeri sipil, PNS, guru kelas, terhitung mulai 1 Juli 2024. "Ini bukan hadiah karena kamu terkenal," katanya serius. "Ini koreksi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi." Aku mengangguk lalu memeluknya. "Terima kasih, Pak, tapi tolong, jangan biarkan ini jadi akhir perjuangan. Masih banyak guru honorer di luar sana yang belum diakui." Di Jakarta, aula megah penuh dengan pejabat, wartawan, dan guru-guru inspiratif dari seluruh Indonesia. Saat namaku dipanggil, tepuk tangan menggema. Tapi yang kucari bukan tepuk tangan, melainkan wajah Dinda di layar siaran langsung yang kuminta dipasang di samping panggung. Aku berdiri di podium, mikrofon di tangan. Bukan pidato kemenangan yang kusampaikan, tapi permohonan. "Saya bukan pahlawan," kataku, suara tenang tapi tegas. "Saya hanya contoh kecil dari jutaan guru honorer yang setiap hari mengajar tanpa kepastian, tanpa gaji layak, tapi dengan cinta yang tak pernah surut. Jika hari ini saya dihormati, maka hormatilah mereka juga. Karena merekalah yang menjaga nyala bangsa ini. Di kelas-kelas kecil, di desa-desa terpencil, di gang-gang sempit yang tak pernah masuk berita, ruangan hening." Lalu tepuk tangan bergemuruh. Bukan karena aku, tapi karena kebenaran yang akhirnya didengar. Saat kembali ke Bandung malam itu, aku tak langsung pulang. Aku mengantar Dinda dan adiknya ke rumah, lalu mampir ke kuburan ayahku di TPU Cikutra. Aku letakkan bunga mawar merah di nisannya. "Ayah," bisikku, "aku tak jual prinsipmu." Dan dunia akhirnya mengerti. Esok harinya hidup kembali normal. Aku mengajar seperti biasa, dengan motor tua, plus luntur, dan senyum yang sama. Tapi sesuatu telah berubah. Bukan di luarku, tapi di sekitarku. Murid-muridku kini memanggilku dengan suara lebih lantang. Guru-guru lain memintaku jadi mentor. Bahkan Bu Anindita rela jadi panitia lomba baca puisi, hanya agar bisa bekerja sama denganku. Dan Rizal? Ia tak pernah muncul lagi. Tapi seminggu lalu aku mendengar dari Pak Joko, mekanik bengkel, bahwa Rizal datang diam-diam, menanyakan cara membantu program beasiswa murid miskin. Ia tak sebut namaku. Tapi ia menyumbang diam-diam. Aku tak tahu apakah itu cukup. Tapi aku tahu, penyesalan yang lahir dari kesadaran adalah awal dari perubahan. Hari ini, 10 hari setelah dihina di depan kantor dinas, aku duduk di teras rumahku seperti biasa. Tapi kali ini aku tak sendiri. Dinda duduk di sampingku, membaca buku cerita yang kubelikan dari uang pertama gaji PNS-ku. "Ibu," katanya tiba-tiba, "kenapa ibu nggak marah waktu dulu dihina?" Aku menatap langit senja. Karena, Dinda, orang yang benar-benar kuat bukan yang bisa membalas, tapi yang bisa diam sambil tetap mencintai.
yang mengangguk, lalu tersenyum. Nanti aku mau jadi seperti ibu. Dan di sanalah aku tahu, kemenanganku bukan di panggung, bukan di majalah, bukan di status PNS, tapi di hati seorang anak kecil yang percaya bahwa kebaikan masih layak ditiru. 10 hari lalu, mereka menertawakanku. Hari ini, mereka menangis. Bukan karena aku kaya, tapi karena mereka sadar betapa kecil hati mereka dibanding kebesaran jiwa seorang guru. Dan aku hanya tersenyum. Karena akhirnya, semua kembali pada tempatnya. Aku mengajar, muridku belajar, dan dunia perlahan mulai belajar arti harga diri yang sebenarnya.